Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah amal solih, yakni ngaji. Mudah-mudahan kajian kita ini Allah benar-benar memberikan tambahan ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah berjanji di dalam surah Al-Ankabut, yakni surat yang ke-29. Bunyi ayatnya walladzina amanu wa amilus solihati la ukaffironnahum sayyi'atihim walanajziyannahum ahsana ma kanu ya'malun. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah nyatakan dan orang-orang yang beriman dan beramal solih, berbuat baik, Allah berjanji la ukaffironnahum sayyi'atihim, pasti aku ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita pagi ini benar-benar kita bisa ikhlas karena Allah, sehingga kita diampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni seluruh dosa dan kesalahan keluarga kita. Mudah-mudahan kita gak usah mampir nang neraka. Krana umpama mampir iku lho, nyemplunge tok butuh waktu 70 tahun. Nyemplung tok itu. Perjalanan plung itu butuh waktu 70 tahun. Terus mentase kapan? Alhamdulillah, Allah telah berjanji akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan hamba-hambanya yang beramal solih, beriman dan beramal solih. Surat napa niku wau? Ayat pinten? Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Allah berjanji tidak hanya akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan para hambanya yang beriman dan beramal solih, tapi Allah nyatakan walanajziyanahum, dan pasti akan aku balas amal solihnya itu ahsanama, yang lebih baik, alladzi kanu ya'malun, ahsanalladzi kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik. Ini luar biasa janji Allah di sini. Mudah-mudahan panjenengan apal ayate sehingga kula jenengan kersa njaga iman kula lan iman panjenengan, akidah kula lan akidah panjenengan. Jangan sampai akidah kula akidah jenengan niki kecampuran sing macem-macem. Napa kecampuran macem-macem? Hari ini bulan September. Kemarin bulan awal Agustus ada bulan Muharram. Cara Jawa disebut dengan bulan Suro. Kula kalih jenengan muga-muga di bulan Agustus itu sesuai harapan para pahlawan yang gugur di medan pertempuran untuk merebut kemerdekaan dari kejahatan para penjajah. Cuman di kita kadang-kadang ono istilah malam tirakatan. Bojonegoro mboten nanten nggih? Loh. Terus biasanya pesertane tokoh-tokoh agama. Ada dari agama Islam, ada dari agama Nasrani, dan seterusnya. Terus tokoh Islam ndonga, Rabbana amin, atina amin, fid dunya hasanah amin. Wong-wong kafir, baik yang Nasrani, yang Protestan, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, muni amin iku gak jadi Islam enggak, apa enggak kafir. Tapi sing celaka terus sing donga ganti sakliyaning Islam. Dongane apa ya? Terus kalau sampai tokoh Islam muni amin, padahal mintanya mereka bukan kepada Allah, tapi kepada yang selain Allah. Kira-kira dadi musyrik mboten kira-kira? Jelas sih, karena minta bukan kepada Allah, dadak diamini amin, padahal njaluke gak nanggone Gusti Allah. Cara tengene kula ana kalimahum asutiastu. Itu njaluk nang sapa iku? Kayak gitu. Makanya ini kita harus hati-hati. Dan ini adalah tahun politik. Mudah-mudahan nanti ulama dan umaro itu gandeng tangan untuk menjaga akidah umatnya. Untuk menjaga akidah rakyatnya, jangan sampai akidah kita ini tercampur dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Awit cobi dipun pirsani tengening surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu surah yang ke-6. Ayatnya yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi na'amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Alladzina utawi wong-wong akeh
Amanu kang padha iman sapa ya si wong-wong akeh walam yalbisu lan ora nyampur aduk sapa ya wong-wong akeh kang wis iman menyang Allah bidzulmin kelawan kemusyrikan. Wong nek wis iman terus imane gak dicampuri macem-macem. Maka Allah nyatakan ulaika humul amnu. Mereka itulah orang yang mendapatkan rasa aman. Gak katik mampir nanggonin rokok nyemplunge tok perjalanan butuh 70 tahun. Kayak kira-kira jeruning sak piro kira-kira. Jenengin rokok niku lho, terus ngrekel munggahe piye kira-kira. Pramila muga-muga kula jenengan saged njaga akidah keyakinan kula lan keyakinan panjenengan jangan sampai dicampuri macam-macam. Allah nyatakan ulaika humul amnu wa hum muhtadun dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi wong sing oleh petunjuk iku nek wis iman gak katik macem-macem. Kula nate ngaji teng pelosok-pelosok daerah Bojonegoro ngriki. Terus teng mriku niku terus enten sedekah bumi. Larung sesaji. Nek tenggene kula nek bulan Suro niku jenenge bersih desa. Nek tenggene iki napa jenenge? Oh sami. Terus nekakno kiai. Kiai ini agamane ya Islam. Terus nek kono ditekakno tokoh sesepuh nggone kampung kono. Jenenge kampunge mungkin Bojonegoro. Jari ning sesepuhe tumpenge wis dikupengi karo peserta bersih desa, terus sesepuhe ngomong, derek Kasumarapono bilih menika sekul suci ulam sari kagem caos dahar ring danyang kang bau reksa desa Bojonegoro. Dadak nggih. Sing ngreksa desa Bojonegoro iki Allah bukan danyang, bukan. Coba ngoten niku kecampuran mboten. Mudah-mudahan tahun depan nek elek ngono iku pemimpinnya wis ngerti akidah sehingga betul-betul menjaga akidahnya masyarakat. Lah nek pemimpinnya kula jenengan gak ngerti akidah, masih afrohi ngomong sampai muruh bersih desa jalan terus. Apa meneh katik dibentengi karo jenenging Islam Nusantara. Dibentengi maneh karo kearifan lokal. Dibentengi maneh karo sing jenenging toleransi. Padahal bahasa toleransi itu bukan bahasa syariat, bukan bahasa Al-Quran. Bahasa di dalam syariat kita, dalam Islam kita, dalam agama kita, man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Itu sudah luar biasa. Tapi tidak sampai mengorbankan akidah. Mudah-mudahan para penguasa itu ngerti dengan amanahnya, melaksanakan sesuai dengan sumpahnya. Jadi konstitusi betul-betul dilaksanakan. Di sana ada tulisan yang jenengan semuanya insya Allah hafal. Negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut keyakinan dan kepercayaannya itu. Nate mireng. Niku kinten-kinten tasik mboten undang-undang niku. Masya Allah. Mudah-mudahan penguasa-penguasa nanti, kita nggak ngomong yang sekarang nggak ya, nanti
itu ngerti dengan kewajiban membentengi akidah rakyatnya. Kerjasama dengan ulama. Ulama yang menyampaikan dalil, kemudian mereka yang nandatangani aturan. Terus disebarke nanggone wilayah, nanggoning daerah, sampai nanggone kampung-kampung. Yang muslim jangan ikut-ikutan bersih desa. Biar itu dirawat oleh yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan itu. Kamu yang muslim jangan ikut-ikut. Lah kula diparani kalih Pak RT, Pak. Digawakno proposal. Tinggi wayangan, tinggi ini, tinggi itu. Ya nek Islam matur to ya. Mature piye? Nuwun sewu Pak RT, kula Islam. Jadi kula mboten bakal bayar niki. Kraten ayate dawuh ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi. Lah nek kula bayar niku berarti saya kebobolan kan. Terus pundi? Jenengan galih saestu lho nggih. Qur'ane niku dawuhe kaya ngoten. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mudah-mudahan engko teko omah gak lali. Surat apa napa niku wau? Al-An'am ayat pinten? Iya. Dadi nek wong protes gak trimo, ya kon protes nang Allah sing dawuh Allah. Aja protes nang afrohi nek kur maca. Tenggene surah Al-An'am ayat 82. Ya kita terus berdoa mohon kepada Allah ya. Aja ndonga tok sampe nek milih ya aja sampai keliru itu lho. Engko milih sing gak ngerti akidah, akhirnya ya kebobolan ngene iki. Contoh merayakan kemerdekaan kemarin. Niku sampun cocok dengan akidah, keyakinan kula jenengan dereng. Perayaan nang istana tahun kemarin sing diundang Farel. Terus tahun ini, kemarin ini siapa? Apa nek ngono-ngono iku? Sekarang ayo petunjuk Al-Quran itu seperti apa merayakan kemerdekaan. Subhanallah. Zaman yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu ditindas, disiksa dengan siksaan yang sangat keji dan sangat kejam. Contoh, sahabat agung yang bernama Ammar. Ammar punya bapak namanya Yasir, jadi Ammar bin Yasir. Sahabat agung Yasir ini diseret dengan gembong-gembong kafir Quraisy, terus disiksa. Siksaannya luar biasa. Umat Islam saat itu cukup dengan sabar, tidak ada istilah melawan. Jadi hanya sabar saja. Disiksa di depan istrinya Yasir, di depan putra tercintanya Ammar, Yasir disiksa. Yang sangat keji dan kejam sampai wafat. Betapa pedihnya sang istri dan sang anak. Nek Yasir wis mati ya wis. Lah terus istri Yasir yang lihat tadi, betapa pedihnya melihat siksaan yang menimpa sang suami. Betapa pedihnya Yasir disiksa, putra tercintanya menyaksikan langsung di depan matanya. Ternyata ibunya sama, disiksa. Sangat keji dan sangat kejam. Sampai wafat di depan putra tercintanya Ammar. Tak cepet ke. Masalahnya wis setengah jam ya aku ngomong. Muga-muga nyampe jam 7 nggih, kula jenengan niki mangke. Lak mboten buru-buru mantuk to?
Okay. Sudah sengaja disempatkan Ahad pagi ngaji di Masjid At-Taqwa. Memang ngaji itu harus disempatkan, tidak nunggu kesempatan, enggak. Lan ngaji itu gak oleh diwakilke, enggak boleh. Nek kenduren diwakilke anaknya berkatnya podo. Tapi nek ngaji enggak bisa diwakilkan siapapun, kudu berangkat sendiri. Cek ini krungu ayate di bulan baleni cek ini apa. Giliran berikutnya Ammar putranya yang masih gagah perkasa sama. Disiksa begitu sangat keji dan sangat kejam. Sampai Ammar itu beberapa kali enggak sadarkan diri. Kalau orang tuanya karena sudah sepuh tidak lama wafat. Masalahnya hanya satu. Dikongkon ngucapke Muhammad bukan utusan Allah. Kon ngomong ngono tok. Tapi Yasir bertahan sampai wafat sekalipun enggak mungkin mengucapkan Muhammad bukan utusan Allah. Disuruh mengatakan Muhammad bukan utusan Allah, tetap mengucapkan Muhammad adalah utusan Allah. Disiksa. Disiksa dan disiksa sampai wafat. Giliran Ammar karena pingsan beberapa kali, antara sadar dan tidak terucap kalimat Muhammad bukan utusan Allah. Saat mengucapkan itu ada sahabat yang menyaksikan langsung dan mendengar langsung. Lari menghadap Rasul. Ya Rasul, Ammar kafir ya Rasul. Ya Rasul, Ammar kafir. Yang lain datang lagi yang tahu, ya Rasul, Ammar kafir. Rasul susah. Karena Ammar itu sahabat agung yang sangat taat. Akhirnya Rasul diem. Enggak ngomong apa-apa. Maka turunlah surah An-Nahl. Persisnya ayat yang ke-106. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara billahi mim ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Emut surat napa niku wau? An-Nahl. An-Nahl itu surat yang keberapa? 16. Ayatnya yang keberapa? 106. Bunyi ayatnya, man kafara billahi mim ba'di imani. Man utawi sapaning wong, siapapun orangnya. Iku kafaro kufur sapa ya siman. Mim ba'di imani. Saking sause imaning eman pasti jadi kafir. Wis iman terus kafir, pasti jadi kafir. Jadi ucapan kafir itu gak boleh main-main ya, gak boleh. Karena Allah nyatakan pasti jadi kafir. Illa man ukriha, yang tidak jadi kafir adalah orang yang dipaksa kafir. Sampai Yasir wafat disiksa. Itu dipaksa memang. Untuk mengucapkan Muhammad bukan utusan. Istri Yasir juga sama. Dipaksa untuk mengucapkan Muhammad bukan utusan Allah. Tapi tetap bertahan mengucapkan Muhammad adalah utusan Allah. Sampai wafat. Giliran Ammar antara sadar dan tidak terucap kalimat Muhammad bukan utusan Allah. Setelah Ammar ini sadar betul, karena dianggap mungkin wis mati, disiksa yang keji dan kejam itu. Akhirnya setelah sadar, merangkak menghadap Rasul, ya Rasul mohon maaf. Jangan-jangan antara sadar dan tidak saya disiksa tadi, aku mengucapkan apa yang diminta oleh gembong-gembong kafir Quraisy. Karena aku dipaksa dan diminta untuk mengucapkan Muhammad bukan utusan Allah.
kalau tadi mungkin terucap dari lisanku ya Rasul, ampunilah aku. Rasul diem, gak jawab apa-apa. Turunlah ayat ini. Akhirnya Rasul langsung jawab, cara Bojonegoro bahasane Quran tadi, mangka para billahi mimpi imani. Amar, kamu tidak kafir, Amar. Yang jadi kafir itu adalah orang yang melapangkan dadanya, tidak ada paksaan, terus mengucapkan itu pasti jadi kafir. Walaupun ngelawak, kafir hukumnya, nggak boleh itu, bahaya. Karena kamu dipaksa, Amar, maka Allah menurunkan wahyu bahwa kamu tidak kafir, Amar. Bahkan kalau nanti kejadian seperti itu tadi, jawablah seperti apa kemauan mereka. Kalau memang keadaannya memang dipaksa agar kamu selamat tidak disiksa seperti itu. Jenengan bersih desa dipaksa mboten. Ibu-ibu dikon gawe tumpeng dipaksa mboten. Ukuran dipaksa iku sampai itu jelas tadi ya. Asbabun nuzulnya surah apa tadi? An-Nahl, yakni surah yang ke-16, ayatnya yang ke-106, itu jelas dipaksa itu taruhannya nyawa. Jenengan paling diplengosi tok karo Pak RT paling. Wih lah kula niki ajeng nyalokke DPR ya Pak. Nggih nek kula mboten dugi ngoten niku ya napa kula terusan. Terus pundi kira-kira? Ayah. Makanya mudah-mudahan penguasa kita ini nanti memperhatikan itu. Sebetulnya kita menjawab ngapunten Pak RT kula Islam, kula mboten bayar niku. Itu kita punya payung hukum kan? Jelas hukum melindungi kita, negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan. Nah, itu bukan ibadah kita, bukan kepercayaan kita. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai akidah kita tertukar karo dadi DPR, tertukar karo dadi mbuh kono. Apa mbuh kono ya? Itu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh panjenenganing Imam Bukhari dan panjenenganing Imam Muslim dari panjenenganing Mu'ad bin Jabal. Jenengan tepang nggih Pak Mu'ad? Bukan Mu'ad Bojonegoro, bukan ya? Mu'ad bin Jabal ini sahabat Rasul. Saat Mu'ad bin Jabal menceritakan apa yang dialami dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'ad bin Jabal mengatakan, kuntu radifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala khimarin faqala li. Aku pernah dibonceng sama Nabi dengan kendaraan khimar. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada saya, atadri ma haqqullah alal ibadi wa ma haqqul ibadi alallah. Rasul menanya kepadaku, wahai Mu'ad bin Jabal, tahukah kamu apa hak-hak Allah dari hambanya dan apa hak-hak hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mu'ad bin Jabal di atas boncengan Nabi, di belakang Nabi dibonceng dengan yang namanya khimar. Keranten vario Jepang dereng bikin ya. Bit belum ada. Iya, pemenang BCX malah gurung ono. Jadi kendaraan yang ada itu khimar, sing rada apik kuda. Misore titik ana jenenging begol. Mbuh persise gak ruang. Hadirin
jamaah khat pagi rahimani wa rahimakumullah. Saat Rasul nanya kepadaku, tahukah kamu Mu'ad bin Jabal, hak-hak Allah dari hambanya dan hak-hak hamba dari Tuhannya? Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluh a'lamu. Wahai Rasul, yang lebih tahu hanya Allah dan utusannya. Akhirnya Rasul jelaskan, wahai Mu'ad bin Jabal, hak-hak Allah dari hambanya itu adalah diibadahi dan tidak disekutukan dengan apapun. Sedangkan hak-haknya hamba dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak disiksa jika hamba itu tidak menyekutukannya dengan apapun. Wih, jenenge Mu'ad bin Jabal, cilik tapi cerdas. Langsung matur nanggone Nabi, ya Rasul, napa pareng kira-kira niki kula kabarke nanggone para manungsa. Ternyata Nabi melarangnya. Jangan kau kabarkan kepada manusia-manusia, wahai Mu'ad. Nanti manusia-manusia ayat takilu. Terus akhirnya hanya tawakal saja, rumoso wis gak musyrik, gak ada usaha untuk membentengi dan lain sebagainya. Jangan-jangan kamu sampaikan. Karena Mu'ad sendiri kan masih digonceng kadek kendaraan yang khimar, kan kecil ya khimar itu. Hadirin jamaah khat pagi rahimani wa rahimakumullah. Kalau tak tangklet, kira-kira nek gak bersih desa nggarak nopo kira-kira? Lah iki mboten slamet iki jen. Ucapan paling kurang ajar iki. Iya, ucapan lancang iki. Karena cara Jawa itu ada istilah jodoh, rezeki, pati itu adalah tapi kadang-kadang ono loh. Mbuh bapake, mbuh mbokne punya anak perawan, terus mangan nunggone tengah lawang. Oh alah nduk, perawan kok mangan tengah lawang. Gak payu rabi kon niku engko. Lah ini lebih bahaya ucapan ini. Gak payu rabi temen, bukan masalah mangan lo tengah lawang enggak, tapi ucapan orang tua kepada anak itu kan doa. Jadi gak ono istilah mangan no tengah lawang, ini gak payu rabi, gak ada. Ayatnya gak ada, hadis gak ada. Imam Syafi'i gak pernah menceritakan itu. Mbuh ngono iku teko ndi to Bojonegoro kok oleh ngono iku? Teko kaki danyang nini danyang. Apa sih jenenge kaki danyang nini danyang ini? Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kula kalian jenengan memang harus senantiasa menjaga akidah kita. Setengah pitu punjul ya. Mudah-mudahan cukup dan paham. Mudah-mudahan gak kurang, gak kepunjulen. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang diriwayatkan oleh panjenengan ahli hadis yang bernama Imam At-Tirmidzi. Di sana ada hadis qudsi. Yang tadi kan hadis syarif. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diwahyukan kepada Rasul tanpa perantara Jibril. Langsung Allah dawuh nanggone Rasulullah Muhammad. Terus Rasulullah Muhammad dawuhke persis apa yang didawuhkan Allah. Allah dawuh ini. Ini dari panjenenganing Anas bin Malik. Ya bena Adama. Ini dawuhnya Allah lah ya. Namanya hadis qudsi, di Quran enggak ada. Ya bena Adamah, lau ataitani
bikurabil ardi khotoya. Tsumma lakitani la tusriku bi syai'a. La ataituka bikurabiha maghfiratan. Pendek, mudah-mudahan hafal. Jadi dalam hadis qudsi itu Allah dawuh kepada kita semuanya anak cucu Adam. Wahai anak cucu Adam. Jika kamu nanti datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Kalau mikir Bojonegoro iki wombo lho ada. Wetan rono sampai Mbabat. Mojok ngidul ngetan sampai Jombang. Mojok ngidul Nganjuk. Mojok ngidul ngulon Ngawi. Ngulon Cepu, ngalor Tuban, sakmene ambane. Dosa sepenuh Bojonegoro kira-kira wis wakih napa gak patek akeh. Ini tidak hanya sak negara enggak. Allah firmankan wahai anak cucu Adam. Andikan kamu nanti datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kamu bertemu aku tidak menyekutukanku dengan apapun, maka aku datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi juga ampunan. Pokoknya gak musyrik langsung sak piro akeh, sak piro gedening dosa, set diampuni oleh Allah. Terus pundi? Niki hadis qudsi lho ya. Tapi wong Bojonegoro gak patek duwe dosa dadi ya. Cara gak patek merhatekno ya gak apa-apa lah. Tapi nek rumangsa duwe dosa ini Masya Allah sangat penting sekali. Sing penting aja sampai musyrik. Yang berbau-bau syirik itu ditinggalkan. Jadi sampeyan nek acara tirakatan kadek kongkon ngamini dongane wong-wong kafir, wong musyrik ya jangan sampai lho ya. Iku nek sampai nek kono terus mati gimana kira-kira pas amin sing donga wong Hindu terus mati ya apa kira-kira nasibe oh gak terima mampir iku diancup-ancupke nang neraka iku katik selama-lamanya naudzubillahi min dalik mudah-mudahan kula jenengan saged njogo akidah kula lan akidah panjenengan aja sampai kecampuran sing macem-macem terus pundi saged dipahami to nggih. Loh, anakmu kejelungup gurung mbok jenangno abang iki. Iki aja sampai lali walaupun di sini sudah pernah tak sampaikan berkali-kali, tapi yo lali barang bae wong Bojonegoro. Karena sudah berapa tahun saya enggak silaturahim. Didang-dangi karo Covid. Sadurunge Covid iku sik pernah mrene sekali. Semari ngono gang sakmene tahun. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita. Dan mungkin saat Covid mungkin ada teman kita, saudara kita, jamaah kita ada yang dipanggil Allah. Mudah-mudahan seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Karena mereka sering beramal solih. Mulakno kula panjenengan kedah imut kalih Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sapa iku? Iku duwe dulur, duwe kanca jenenge Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lah Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini punya program yang sampai detik ini belum tuntas. Mudah-mudahan pengurus-pengurusnya ini terus memperjuangkan ini. Apa itu? Memberantas TBC. Aku biasanya nambah situ D. Dukun. Bukan dukun bayi, bukan. Bukan dukun pijet, bukan. Dukun kahin, dukun tiaroh, dukun sing nyongklok-nyongklok. Masalahnya apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Jin. Surah Jin itu surat yang keberapa? Lali. Surat keberapa? 70
72. 71-nya surah Nuh. 73-nya surah Al-Muzammil. Nah ini surah Jin. Ayatnya yang ke-26 dan 27. Ayo kita perhatikan. Masalahnya nuk Bojonegoro iki ya ana dukun lho. Iya. Kadek dukune kadang-kadang diceluk karo Mubalik Bojonegoro nang ndukur. Areke sik rada cilik. Mbuh jenenge sapa iku? Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah dawuh tengene surah Jin ayat yang ke-26, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Itu yang ke-26. 27-nya nanti setelah selesai ini. Alimul ghaibi Allah kang pirsa. Bahkan medine gak hanya pirsa, moho pirsa. Pirsa apa? Alal ghaibi, sesuatu yang gaib. Yang kejadian nanti besok jange sing dadi presiden sapa jange. Gak usah dionekno jenenging. Ditunggu saja nanti nek wis diumumke pemenange dengan hitungan manual. Baru kita ngomong oh si A. Sekarang gak usah ngomong ABC, gak usah. Karena Allah nyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah zat yang maha tahu tentang gaib. Dan Allah tidak pernah mengkabarkan gaib itu kepada siapapun orangnya. Ayat 27, illa manirtado. Kecuali kepada orang-orang yang mendapat ridho Allah. Dukun kira-kira oleh ridho Allah mboten ya. Nah ini. Yang tahu itu adalah hanya orang-orang yang mendapat ridho Allah. Sudah dibatasi hanya orang yang mendapat ridho Allah. Itu masih dikhususkan orang-orang yang mendapat ridho Allah itu hanya dari kalangan para rasul. Mir rasulin. Lah gak rasul ngomong kadek. Nyongklok somben sing dadi presidene si A atau si B. Jangan. Karena Allah tidak memberitahukan. Nabi dan Rasul sudah wafat dan tidak akan lahir Nabi lagi. Tidak akan ada Rasul lagi. Karena Rasulullah Muhammad adalah Khotamul Anbiya wal Mursalin. Kalau balenane maneh yang ayat 27. Illa manirtado. Illa man kejaba wong irtado kang paring ridho sapa Allah. Jadi hanya orang yang mendapat ridho Allah saja yang dikasih tahu yang gaib. Termasuk ngomong ku mang nek gak bersih desa gak selamat iku ya kurang ajar iku ya. Ayate gak ngomong ngono, gak ono sing ngeruh. Nanti gak bersih desa iku ono apa? Kita jangan sampai meyakini gak selamat, jangan apa meneh sampai ngucapke. Ngucapke tok bermasalah akidah. Apa meneh sampai meyakini, apa meneh loro-lorone wis ngucapke kadek ngiyakini pisan. Ini bahaya banget. Maka Allah nyatakan illa manirtado mir rasulin fa innahu, maka sesungguhnya Rasul yang mendapat ridho Allah hanya yang mendapat ridho Allah itu, yang mendapat kabar tentang gaib itu hanya dari kalangan Rasul.
fa innahu yasluku mim baini yadaihi wa min khalfihi rasada. Mengapa kok hanya orang-orang yang mendapat ridho Allah dari kalangan para rasul saja yang Allah beri kabar tentang gaib? Apa? Allah nyatakan fa innahu yasluku mim baini yadaihi wa min khalfihi rasada. Karena di depan Rasul yang mendapat kabar gaib itu ada barisan-barisan para malaikat. Di belakangnya juga banyak para malaikat yang menjaganya. Yasluku mim baini yadaihi wa min khalfihi rasada. Makanya dia mendapat kabar gaib. Terus bunti, saged dipahami nggih? Jadi nek sing gaib-gaib ngoten niku kula jenengan gak usah ngomong. Pokoke meneng. Jadi Bojonegoro ana sing dukun cilik iku ngomong nek jange sing dadi iku iki. Jangan. Sama jenengan nonton bola. Pas Persatuan Sepak Bola Bojonegoro musuh Persik. Jare ning pendukung Persik wis mesti menang Persik. Bojonegoro kalah, enggak boleh kayak gitu. Bojonegoro yang ngono ngomong ngono wis mesti Persibo sing menang. Enggak mungkin Persik menang. Persik menang lah mbiyen, sekarang enggak bisa. Wani totohan balu sampai totohan barang loh. Saking yakin nek jange menang sampai totohan. Nah ini, jangan sampai loh ya. Ayo kita ingat kepada ulama besar kita yang bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Emut jenenge Imam Syafi'i jenengan? Yang beliaunya wafat tahun 150 kok wafat lahir tahun 150 di hari itu wafatnya imam besar yang pertama yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Ini orang yang luar biasa cerdas dan diasuh oleh single parent. Karena lahir procot, tiba-tiba ayahnya meninggal. Imam Syafi'i bin Idris. Jadi Mbah Yai Idris meninggal. Imam Syafi'i yatim, diasuh oleh ibunda tercinta. Cek cilik iku digendong. Mbuntek sandal japit piro, tekok nggone Palestina sampai tekok Mekah lho jalan kaki, gendong Imam Asy-Syafi'i. Tekok nggone Makkah, kepingin cita-cita suaminya itu terwujud. Karena kepingin mempunyai anak yang betul-betul punya ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan oleh seluruh dunia. Akhirnya sukses ibunda Imam Syafi'i membimbing Imam. Jadi nenek kajian di Gletakno cek cilik. Nek kajian dipindah meneh nang ngaji maneh. Jenengan nek pas umroh teng Mekah nang ngisor-ngisor cakak lak ana kaya khalakoh, apa khalakoh? Kajian. Seperti itu akhirnya masih kecil Al-Qur'an 30 juz itu dihafal luar kepala. Usia 15 tahun mendapat gelar mufti Makkah. Diangkat oleh panjenengan Syekh Az-Zanji. Tapi dia malah kabur nyari guru lagi yang bernama Imam Malik di Madinah. Lu wong alimnya kayak gitu. Makin jenengan woco. Al-Umnya Imam Syafi'i yang sudah ditahqiq dan ditakhris oleh panjenengan yang Syekh Profesor Doktor Bu jenenge lali aku. Yang 5 jilid sekarang yang sudah ditahqiq dan ditakhris oleh Syekh Doktor Rifat Fauzi bin Abdul Muthalib. Sama guyu hehehe malih kelingan. Mang jane wis lali jane. Iya. Jadi jenenge Rifat Fauzi bin Abdul Muthalib. Lho koyok ngono alime. Ya. 16 jilid iku
Gede-gede kitabnya. Itu saja saat kajian seperti ini mungkin. Tapi depan itu belum dipaving. Samping kono gurung aspal. Pas ngaji kayak gini, singkat cerita, di depannya itu masih debu. Kadang ya ketiga ngene iki, wis ana udan pegurung Bojonegoro iki. Kuda liwat. Imam Asy-Syafi'i sibuk dengan menutup hidung dan mulutnya karena debu bertaburan. Lho ngono ya ana lho murid sing delodok. Apa murid delodok? Nanya itu bukan materi kajian. Imam Syafi'i noleh terus nutupi, sibuk nutup mulut dan hidungnya biar tidak kemasukan debu. Muridnya nek takok ngene, ya Syekh kamri jiluha. Sikile jaran niku wau pinten Imam Syafi'i? Gak kurang ajar ta? Imam Syafi'i begitu orang alim, sabar. Umpama ustadz saiki paling muring-muring jalan, kon iki goblok men to le. Wong jaran mlayune bantere ngono, mosok kon gak iso memperkirane sikile iku 4. Gak mungkin kan 3, apa meneh 2, apa meneh 1, gak mungkin. Kira-kira ngono. Tapi Imam Syafi'i jawabannya coba perhatikan, ini penting sekali. Karena kaitannya dengan akidah. Santri sabar ya. Ayo sama-sama kita tunggu sampai kuda itu kembali. Engko nek wis teko ngarep kono tak cegati. Engko tak hitungi. Nek wis mari tak hitung, itulah jawaban saya. Setelah saya berhasil menghitung baru aku menjawab berapa kakinya. Kira-kira muridnya nek gak sabar paling ya ngelokno gurune. Nek trimo jawabane ngono aku dhewe iso ngitungnya apa kate takok barang. Mungkin ya, tapi Masya Allah orang dulu itu begitu. Sabarnya, arifnya, luar biasa. Ternyata itu ada sebuah pelajaran yang luar biasa. Apa-apa itu aja sampai jawab nek guru ngerti ketentuan kepastian. Iku mang sikile jarane ngenteni dihitung sing nek wis karan 4 tak jawab ngger kon. Nek gurung tak hitung aku gak wani jawab. Coba, wong alim iki. Ya. Gimana? Ayo sampeyan arep ngomong sapa sing menang. Saiki ae situk golek wakile bingung utrek-utrekan gak mari-mari. Iya. Pokoknya awet yang penting donga, mudah-mudahan nanti penguasa-penguasa kita itu tidak hanya mikirno perute rakyat. Mikirno perute rakyat itu gedodoran. Masalahnya kualat dengan undang-undang negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan itu gak tahu diopeni itu loh. Sehingga nenek uang gak bayar bersih desa itu dilokno gak toleransi. Nek sing ngono tok gak batak sepiro, kadang-kadang diunggahno radikal. Kadang-kadang gak terima diunggahno maneh teroris, coba. Jadi toleransi itu diciptakan hanya untuk ngejek orang Islam. Jangan. Islam sudah punya kalimah lakum dinukum waliyadin. Nah dikongkon ngucap nih selamat hari Natal, jawabannya kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad. Kita dilindungi undang-undang loh ya. Kita punya payung hukum. Tapi kapan muni ngono? Nyatane bangga bayar gak bayar kula diinting-inting Pak. Ingat kisah tadi yang menimpa Ammar bin Yasir. Sampai seperti itu. Kalau tidak dipaksa jangan. Ukuran dipaksa sampai sampai kayak gitu. Iya. Itu tadi kalau gembong kafir Quraisy yang menyiksa dengan begitu keji dan kejam, kalau tahu Ammar masih hidup mungkin ya disiksa terus sak matine. Tapi ternyata ditinggalkan masih hidup. Ini ternyata memang Allah kalau berkehendak kayak gitu. Malah nek menurut menungso iku wis mati, tapi nyatanya Allah belum mempunyai kehendak untuk mencabut nyawanya karena jatah hidupnya masih ada.
Sehingga ternyata masih merangkak bisa menghadap Rasul sampai menjadi sebabnya turun surah An-Nahl ayat yang ke 100. Alhamdulillah rekamannya kuat-kuat wong Bojonegoro gak lali. Wis mawang ditakoni entas cek ingat surah An-Nahl. Nahl itu artinya lebah. Lebah ya apa? Tawon. Madu. Seperti itu. Tinggal 4 menit. Yang terakhir. Ini akidah masalahnya. Penting sekali yang harus kita rawat. Satu hadis lagi dari panjenenganing, maksudnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa innallaha harrama 'alan nari. Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka. Jadi neraka itu diharamkan sama Allah. Ala man qala la ilaha illallah. Jadi Allah mengharamkan neraka kalau sampai neraka itu dimasuki orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Begitu gampangnya masuk surga. Gak biaya akeh-akeh pokoknya. La ilaha illallah. Tapi ingat, Rasul sabdakan, yabtaghi bidzalika wajah Allah. Ucapan la ilaha illallah itu memang didorong dengan hati yang ikhlas. Hanya ingin melihat wajah Allah di akhirat nanti. Yabtaghi bidzalika wajah Allah. Ucapan la ilaha illallah itu didorong dengan hati yang ikhlas hanya karena Allah agar mendapatkan ridhonya. Terus dijogo, ojo sampai kecampuran opo-opo. Kecampuran opo-opo tadi. Hah? Iya. Alhamdulillah. Waktu ini tinggal 3 menit. Nggak mungkin aku baca hadis lagi. Itu tadi tak pikir mudah-mudahan jenengan ingat hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Gimana hadisnya tadi? Fa innallaha harrama. Tak baleni cek apal maksudnya dia. Umpama gak pate apal kono dalan lali dicek. Mungkin di sini ada rekamannya bisa dilihat lagi. Karena kulon jenengan niki berkewajiban menjaga diri kita dan keluarga kita dari ancaman yaitu njogo awake dhewe tok lho. Kadang-kadang harus kadung nyalok ke DPR, nyalok ke bupati, ngono amburadul akidah itu ya. Hati-hati. Kira-kira bahwis gak dadi kadung tak ragat pirang-pirang. Timbangannya aku nang rokok. Kira-kira ngono apa terus ngawur? Enggak, yang wis iki lho yang saya tanyakan. Nah ini yang kita harus hati-hati. Fa innallaha harrama 'alan nari. Maka sungguh Allah telah mengharamkan neraka. Mangqala la ilaha illallah kepada orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajah Allah. Ucapan la ilaha illallah itu betul apa? Ingin untuk mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Allah di akhirat nanti. Kalau di dunia tidak bisa. Ya. Tapi di surga kenikmatan yang tertinggi. Wis enggak ada bandingannya ini. Adalah saat melihat wajah Allah. Bisa di sana dilihat, tapi di dunia tidak bisa. Loh, ini keyakinan yang harus kita yakini dulu ya. Ojo sampai dionek-onek nok masjid, nok nggoning musala, tapi gak jeluntrung. Apa itu?
Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak iki piye karepe lamun gak dikirimi banjur nangis brebes iki luwe sapa lho banjur mulih nang ndi mangku tangan tetangisan. Masya Allah ini lo teko ndi jeluntrunge iki lho kate donekno nggone masjid lho kok ana bae kluyuran teko kuburan nang omah. Ya Allah kalau memang ada dalil tunjukkan dalil. Untuk menutup pertemuan pagi ini karena sudah jam 7 Surah Al-Baqarah ayat yang ke-111. Ini untuk pedoman kita. Goro-goro saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah iki mang lho. Kek blangker apa. Ya. Iku dalile teko endi? Ngono cara mulih tenan ketok tenan terus piye kira-kira? Nah. Nganti apal kabeh wong sak Bojonegoro. Piye anggere musala ngonekno ngono iku e. Kadhe sing ngonekke Farel, suarane penak pisan. Walah wis konyol iki ya. Tapi akidah kita itu loh yang perlu kita jaga. Wis wektune wis punjul, mohon maaf. Mudah-mudahan golongan sing gak jelas. Karena surah Al-Baqarah ayat 117 tadi cara sepertiga yang akhir dari ayat 111 Allah firmankan faktu burhanakum ing kuntum shodiqin. Nek pancene mbahmu mulih tenan dalilnya mana? Enggak ada di Quran, saya nyari sampai detik ini belum ketemu. Di hadis mana malam Jumat arwah do kluyuran nang omah iki lho. No endi aku nyari belum ketemu. Kalau jenengan menemukan tolong aku dikasih kabar. Iya, engko tak onek-onekke maneh. Sekarang saya enggak berani ngonekke, masalahnya gurung terus dalile. Padahal Allah tuntut faktu burhanakum, faktu padha nekakno nira kabeh burhanakum dalil nira kabeh. Ing kuntum shodiqin kalau kamu memang meyakini kebenarannya tiap malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Nah, nek gurung ono dalil ya terus piye? Akidah kita itu loh. Masalahnya mampir tok sakmono tahun. Sehari surah As-Sajdah itu mengatakan perbandingannya sama dengan 1000 tahun. Bayu, surah Al-Hajj sama 1000 tahun. Tapi coba sama lihat di dalam surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij surah yang keberapa? 70. Iya. Jarining tenggening ayat yang keempat wa miqdaruhu khamsina alfasana. Perkiraan sehari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Surah Al-Ma'arij nanti jenengan cek. Ini gimbentengi akidah kula, akidah jenengan, keluarga kula, keluarga panjenengan, cek gak gampang-gampang ngono. Masalahe nek urusan karo akidah faktu burhanakum ing kuntum shodiqin. Ingat pesan Baji Ahmad Dahlan untuk memberantas tahayul bid'ah khurafat. Karena waktu ini sudah rodok kakian punjuli, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.